Salam jumpa lagi dan saya Gunandi. Kali ini ada handphone Redmi Xiaomi 2 Prime ya. Ini kata pemiliknya bisa dinyalakan kalau sambil dicas. Nah, setelah saya cek ternyata baterai juga drop ya. Karena dulu pernah baterai saya suntik ya, dulu baterainya ini agak melenting atau melendung ya. Terus saya sobek, saya buang anginnya, terus saya tutup dengan aluminium foil ya. Itu sudah normal, tapi berselang sudah berapa bulan ya, lama ya. Itu katanya udah berulang kali sama orang ikut-ikutan disobek terus dibuang anginnya, tapi akhirnya baterai sudah drop ya. Itu yang mungkin bikin HP tidak nyala. Tapi setelah saya cek pakai multi, maaf ini tidak akurat mungkin karena baterai multi dasarnya udah habis ya. Nah ini saya cek pada handphonenya, ini enggak begitu full nih baterai, habis semuanya. Mentok sampai 0 nih, baterai habis mungkin. Nggak apa-apa, ini cuma sekedar contoh ya. Ini coba saya taruh prof hitam ke plus konektor baterai, yang prof merah ke ground konektor ya. Lihat pergerakan arus ya. Ya ini karena nggak mentok ya, sebenarnya ini kayaknya mentok ya, jadi bisa handphone short ya, yang bikin baterai jadi drop tuh kan, gerak semua. Nah, ini mengecek baterai handphone yang short. Nah, setelah baterai dicek, HP dicek, ternyata short tapi masih bisa nyala. Baterai saya suntik, sebelum saya suntik itu saya memakai pinset untuk menshotkan ya baterai gini. Kalau keluar api berarti ini baterai memakai IC protection, tapi kalau nggak keluar api baterai nggak pakai IC protection gitu ya. Tuh. Terus habis itu saya injek atau suntik pakai power supply biasa ya. Maaf, ini hanya sekedar bagi info atau bagi pengalamannya buat para pemula atau yang baru belajar ya. Nah, setelah saya injek seperti biasa, hitam ke ground, merah ke plus, power supply disetting ke saya setting ke 12 volt ya. Ini cara injek baterai atau kejut baterainya. Awal kita injek seperti biasa. Maaf nih, goyang Karawang nih. Nah, seperti biasa, posisi main di main, plus ke plus kita tempelin ya, ini ya, main ke main, plus ke plus seperti ini. Nah, kalau masih bunyi berbunyi berarti sudah di-shotkan ya. Bentar, kita shotkan baterainya ya, istilahnya kejut baterai. Nah, ini sudah nggak bunyi, tadi kan udah bunyi. Nah gini, kita tempelin yang plus sebentar saja, terus tarik lagi ya, yang bunyi dit. Nah, ini nggak bunyi. Ini saya tempelin jadi bunyi ini. Ini harus bunyi, ini antara ground sama plus. Ini udah nggak bunyi, harusnya bunyi.
Tuh bunyi ya. Saya tempelin lagi nih, harusnya bunyi gini. Nah ini udah nggak begitu bunyi ya, karena sudah saya injek tadi dulu. Nah harusnya begini ya bunyi. Jadi kalau bisa tempel bentar, tarik lagi, tempel bentar, tarik lagi. Nah ini di situ terus kita setting di misalnya 4 volt atau 38 ya, apa 30. Nah kita tempelin gini, kita lihat ampernya apakah bergerak. Kalau bergerak kita tempelin terus sampai ke angka berapa ya, nanti istilahnya susah nih. Nah misalnya ampere bergerak ya, tunggu sampai turun ke 0. Nah misalnya kalau misalnya masih bunyi dit, kita turunin lagi voltnya ya. Nah, sampai nggak bunyi dit lagi. Itu sama aja kayak mengisi baterai, karena power supply juga sebagai pengganti baterai. Nah setelah saya injek, saya coba cas sebentar, ternyata sudah mau nyala ya. Nah ini trik, hanya tips saja bagi pemula atau yang baru belajar cara injek baterai ya. Mungkin udah banyak ya, udah banyak yang tahu. Nah setelah saya injek terus saya cas sebentar tadi, terus ini tadinya baterai HP dinyalain harus pakai dicas ya, sambil dicas. Sekarang sudah mau nyala ya, tapi ini saya coba cas dulu ya. Nah langsung mengisi 29, karena apa? Baterai drop, HP ada yang short atau konslet, jadinya langsung kayak gini. Nah sekarang coba saya nyalain nih tanpa saya cas ya, sudah nyala. Nah udah mau nyala ya tanpa dicas ya, tadinya kan harus pakai cas ya. Nah saya kira cukup sekian jadi cara injek baterai atau pengecekan handphone yang nggak mau nyala hanya dengan dicas. Jadi permasalahannya hanya baterai HP ada yang short dan baterainya juga udah drop ya, tapi ini HP short masih bisa mau nyala. Saya kira cukup sekian cara injek baterai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pemula, dan maaf kalau penjelasannya kurang detail atau kurang jelas ya. Semoga bisa bermanfaat ya videonya. Oke. Jangan lupa like, subscribe-nya ya, dan komen, share ya teman-teman kalian ya. Dan semoga yang punya kasus seperti ini mungkin bisa ya dicoba. Jangan dibuang dulu baterainya kalau masih bagus, terkecuali HP-nya yang short ya, mungkin ya diinjek baterainya tetap nggak bisa. Tapi ini HP short tapi masih bisa dinyalain. Oke, sekian, terima kasih.